pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Ibu Yulia pada pagi hari ini. Oh ya anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anakku, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran di kelas 3. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anakku, nanti setelah pembelajaran ini, tentunya kalian diharapkan untuk bisa mengerti apa sih itu arti hak dan kewajiban. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, kita akan belajar juga tentang kalimat saran. Oh ya anak-anak, untuk mengetahui materi kita lebih lanjut, maka kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Hai anak-anak, selamat datang di materi pembelajaran kelas 3. Pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dan juga kita akan belajar tentang kalimat. Ya anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu ya sebenarnya arti kewajiban itu apa. Tapi mungkin ada yang lupa. Nah, kita akan ingatkan kembali dengan membaca bersama-sama arti dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Nah, di mana saja sih kewajiban bisa dilakukan? Kewajiban bisa dilakukan di rumah. Nah, di rumah kita sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua, kewajiban bisa kita lakukan di sekolah, karena kita juga menjadi bagian dari warga sekolah. Kemudian yang ketiga, kewajiban bisa kita lakukan di masyarakat, karena kita di rumah kita pun juga menjadi bagian dari warga masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kewajiban bisa kita lakukan di negara, karena kita pun juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Setelah kita mengetahui arti dan kewajiban, nah sekarang kita akan melihat seperti apa sih praktek kewajiban itu. Nah, kita lihat pada gambar pertama, kemudian juga pada gambar kedua. Nah, di sini bisa kita lihat di mana gambar ini menunjukkan tentang kewajiban seorang siswa yang sedang belajar. Kita bisa lihat ya, di sini kenapa anak-anak ini tidak belajar di kelas. Ya, ini kebetulan memang sesuai dengan keadaan kita saat ini ya, di mana kita harus melakukan pembelajaran secara online di rumah. Nah, kemudian contoh yang kedua, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, di sini ada dua gambar. Nah, kewajiban yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat, tentunya kita harus menjaga fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Contohnya, misalnya gambar yang pertama yaitu gambar ketika kita berada di sebuah taman bermain atau di sebuah tempat wisata. Nah, apa kewajiban yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa menjaga kebersihan. Kemudian bisa juga mungkin kita melakukan gotong royong, membersihkan sampah bersama-sama. Kemudian contoh yang kedua adalah dengan kita tidak membuang sampah di sungai. Nah, berarti kita sudah berperan serta untuk menjaga kebersihan dan keindahan sungai. Inilah contoh kewajiban yang kita lakukan dengan peran kita sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ya, di sini adalah
kewajiban kita sebagai seorang warga negara, yaitu menjaga kelestarian alam dan lingkungan wilayah Indonesia. Coba kita lihat perhatikan gambarnya. Ya, itu ada contoh anak-anak dan orang-orang yang sedang menanam tanaman bakau di pinggiran pantai. Apa sih tujuan mereka menanam bakau? Ya, tentunya tujuannya adalah untuk mencegah banjir air laut atau rob supaya tidak membanjiri daerah-daerah di sekitar pantai. Inilah contoh yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku, berikutnya adalah manfaat kewajiban. Apa sih manfaatnya jika kita melakukan kewajiban dengan baik? Tentunya banyak hal yang bisa kita capai. Yang pertama yaitu dengan melakukan kewajiban sebaik mungkin, maka tentunya itu akan mengembangkan hidup yang rukun dan harmonis. Nah, kemudian yang kedua, kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan kewajiban sebaik mungkin, maka kita akan disayangi oleh orang tua kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak kita lakukan atau kita langgar? Seperti contoh pada gambar ini, seorang anak kan tugasnya belajar, tugas utamanya adalah belajar. Tapi ketika dia malas atau tidak melakukan kegiatan belajar dengan baik, apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, yang pasti tugasnya akan menumpuk. Kemudian karena tugasnya banyak, maka tentu ini akan berpengaruh pada hasil nilainya. Atau mungkin mengerjakan dengan terburu-buru, ya, karena tugasnya sudah menumpuk, maka nilainya akan tidak maksimal atau kurang bagus. Nah, anak-anakku, dengan melihat contoh anak yang tidak melakukan kewajiban dengan baik seperti ini, maka kita bisa memberikan nasihat atau saran kepada teman kita ini. Kira-kira kalimatnya bagaimana ya supaya kita bisa memberikan saran yang baik untuk Rani? Nah, kalimat saran yang bisa kita lakukan contohnya adalah seperti ini. Sebaiknya Rani mengerjakan tugasnya secara teratur agar tugasnya tidak menumpuk. Nah, tapi adalah contoh kalimat saran yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya ciri-ciri dari kalimat saran? Nah, kita lihat di sini ya, kalimat saran biasanya diikuti dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, kata sebaiknya. Kemudian yang kedua adalah kata seharusnya. Dan yang ketiga adalah dengan kata hendaknya. Jangan lupa juga selain menggunakan kata-kata tersebut, ingat saat memberikan saran sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya orang yang kita berikan saran masukan itu tidak tersinggung atau tidak merasa sakit hati. Nah, kita akan lihat ya contohnya pada kalimat saran berikut ini. Contoh yang pertama, nah misalnya ini kamu melihat teman kamu membuang sampah sembarangan. Kalimat saran bisa kamu berikan apa? Nah, inilah contohnya. Hendaknya kamu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh yang kedua, kamu melihat teman kamu tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu atau selalu terlambat. Nah, saran apa yang bisa kami berikan? Yaitu seharusnya kamu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya.
Jika tadi kita sudah berbicara atau membahas tentang kewajiban, kemudian contoh-contohnya, dan juga kalimat syarat, sekarang kita akan membahas tentang hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, jadi yang harus dilakukan dulu adalah kewajiban. Baru setelah kewajiban kita kerjakan dengan baik, maka kita boleh untuk mendapatkan hak. Nah, apa sih hak yang bisa kita dapatkan dari contoh-contoh kewajiban pada materi di awal tadi? Nah, tadi contoh kewajiban di awal tadi adalah anak yang belajar dengan tekun. Maka hak yang bisa diperoleh apa? Yaitu anak itu akan mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian contoh yang kedua, kewajiban kita tadi sebagai warga masyarakat adalah apa? Menjaga fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Maka hak yang bisa kita peroleh yaitu kita berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum tersebut dalam keadaan baik dan terawat. Kemudian yang ketiga, tadi contohnya adalah anak yang ikut menanam bakau untuk menjaga kelestarian alam. Maka hak yang mereka peroleh apa? Hak yang bisa mereka dapatkan adalah mereka berhak untuk menikmati keindahan alam yang ada di sekitar mereka. Nah, anak-anakku semua, kalian tadi sudah mengikuti materi pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Harapan ibu, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oh ya anak-anakku, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, nanti masih ada tugas di Google Form yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa, satu lagi tugas keterampilan yaitu mengupload foto hak dan kewajiban yang sudah kalian lakukan di rumah. Anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jangan lupa, ingat pesan ibu untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Dan semoga kita bertemu kembali dalam pembelajaran